Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini. Dengan rahmat, karunia iman dan Islam, dapat kita menunaikan salat maghrib berjamaah sebagaimana biasanya. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu fikih. Saudara-saudara jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pemerintah sudah memutuskan bahwa salat Idul Adha akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli. Tapi pun ada perbedaan dari salah satu ormas besar Islam, yaitu Muhammadiyah, menetapkan bahwa salat Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli. Bagi kita secara fikih, secara pandangan fikih, dua-duanya boleh kita ikuti. Mengikuti pemerintah sah, secara hukum ada dasarnya menggunakan ru'yatul hilal. Juga yang mengikuti Muhammadiyah juga benar dalam pandangan fikih yang menggunakan hisab. Yang tidak benar adalah tidak mengikuti dua-duanya. Nah, itu yang tidak benar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah juga pada hari ini sudah memasuki tanggal 1 ya, 1 Zulhijjah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Zulhijjah, "Ma min ayamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidak ada amal saleh yang paling Allah cintai melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah ini amal saleh yang luar biasa. Sampai-sampai dalam Al-Quran surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersumpah dengan kalimat walayalin 'ashr, demi 10 malam Zulhijjah. Ini menunjukkan keutamaan yang dahsyat sekali terkait dengan 10 Zulhijjah. Maka sekali lagi dalam hadis ini, tidak ada amalan yang paling Allah cintai melebihi amal saleh yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah. Sampai sahabat pun bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, tidak juga bisa dibandingkan keutamaannya dengan orang berjihad fi sabilillah. Dia datang ke medan perang, bertempur sesengit-sengitnya, dan dia pun akhirnya terpenggal, terbunuh lehernya, mati dia orangnya. Bagaimana kalau seandainya amal soleh Zulhijjah ini dibandingkan dengan orang yang jihad fi sabilillah, ya Rasulullah? Mana lebih baik? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah juga tidak bisa dibandingkan dengan al jihad fi sabilillah. Tidak bisa, tetap lebih baik amal saleh yang dilakukan pada 10 hari Zulhijjah. Illa, kecuali yang mampu menandingkan amal saleh di 10 hari Zulhijjah ini adalah, kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa falam yarji' min dzalika bi syai'. Yang mampu menandingkannya adalah seorang yang
keluar berjihad fisabilillah dengan seluruh harta yang dia miliki, dia bawa keluar untuk jihad fisabilillah. Dia biayai seluruh pasukan perang, berapa ribu, berapa ratus ribu pasukan perang, berapa ratus miliar dia punya harta, dia biayai semua peperangan itu. Dengan seluruh hartanya dia pun ikut berperang, dan ternyata dia pun mati terbunuh, hartanya habis tanpa ada sisa sedikit pun. Hanya itu yang mampu menandingi amal saleh yang dilakukan di 10 hari Zulhijjah. Ini keutamaan yang luar biasa yang perlu kita kembali menyegarkan semangat keimanan kita dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh inilah hakikat teman setia abadi yang akan kita bawa sampai di dalam kubur, sampai di hari kiamat, bahkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak kita bawa. Kopiah yang kita pakai malam ini tak ada kita bawa mati, tidak ada. Surban, baju, handphone yang mahal, apalagi semua harta tidak akan dibawa ke kuburan, tidak akan menemani kita di alam kubur. Keluarga yang sangat mencintai kita pun tidak mau mengikuti menemani kita masuk di alam kubur. Yang menemani kita masuk di alam kubur itu siapa? Amal soleh. Yatba'ul mayyit thalathun, yang mengikutinya 3 hal. Yarji'u ithnani wa yabqa wahidun. Yang 2 hanya sampai di pusaran kubur, yaitu harta dan keluarga. Yang tinggal setia menemani adalah apa? Amal saleh. Itu masuk ikut ke dalam kubur. Maka amal saleh itu yang paling setia menemani kita di dalam kegelapan kubur. Yang akan menerangi kubur itu amal saleh. Nah, berkaitan dengan amal saleh itu, saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang paling Allah cintai amal saleh itu adalah amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Apa amal saleh yang bisa kita buat? Apa saja boleh. Semua amal saleh itu beda nilainya dibandingkan dengan dilakukan di luar 10 hari Zulhijjah. Tidak sama nilainya. Baca Quran amal saleh, tidak sama nilainya amal soleh baca Quran dibandingkan dengan amal soleh yang dilakukan di luar bulan Zulhijjah 10 hari pertama. Apalagi silaturahim, apalagi berbagai aneka menu amal soleh bisa kita lakukan. Hatta senyum dengan saudara kita itu pun termasuk daripada bagian amal soleh. Saudara, kalau kita ketemu dengan kawan kita, kita bermuka berseri-seri, tidak cemberut, apalagi kita tersenyum, itu nilainya amal soleh, nilainya sedekah, dan itu tinggi posisinya, tinggi sekali nilainya, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang tanpa batas. Nah, di antara amal soleh itu yang kita bahas pada materi sebelumnya adalah menyembelih kurban. Itu amal saleh. Tidak ada amalan yang paling utama di hari nahar selain menyembelih binatang kurban. Apa hukumnya beramal saleh? Apa hukumnya kita menyembelih binatang kurban? Itu pembahasan minggu kemarin. Bagaimana hukum menyembelih binatang kurban? Menurut jumhur ulama, saya bacakan teksnya. Zahaba jumhurul fuqaha wa minhum asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa huwa arjahul qaulaini 'inda Malik, bahwa menurut jumhur ulama Syafi'iyah, kemudian Hanabilah mazhab Hambali, dan juga pendapat yang paling kuat di mazhab Imam Malik,
bahwa hukum menyembelih kurban itu adalah sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Jangan tidak berkurban, rugi kalau tidak kurban. Mampu kurban, tidak berkurban, rugi. Itu namanya sunnah muakkad. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhiya, fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'an." Apabila masuk 10 hari pertama Zulhijjah dari tanggal 1, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban, mau menyembelih kurban, maka jangan sentuh, jangan dipotong rambutnya, juga kukunya, jangan potong rambut, jangan potong kuku, atau mencabut apa saja yang ada di badan kita, ditahan dulu selama 10 hari Zulhijjah sampai disembelih binatang kurban. Jangan, seperti yang saya sampaikan tadi pagi waktu kuliah subuh, bahwa semua itu akan bersaksi di hadapan Allah. Rambut bersaksi, kuku bersaksi, bulu ketiak bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat bahwa kita itu menyembelih kurban. Maka tahan dulu. Yang ada kebiasaan cabut uban, jangan cabut uban. Yang biasa tak terbiasa sedikit agak panjang rambutnya, bawaannya pokoknya mau potong rambut, jangan potong rambut dulu. Yang enggak biasa agak panjang kukunya, pokoknya bawaannya harus dipotong, jangan dipotong dulu. Ini perintah Nabi SAW. Karena kalau dipotong kukunya, kasihan dia tidak ikut bersaksi. Kapan boleh potongnya? Potong rambut, potong kuku nanti kalau sudah disembelih binatang kurbannya. Ini yang menjadi dalil di kalangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga Imam Malik. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Kita lihat hadis tadi, Nabi menyebutkan wa arada ahadukum, kalau sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah dan seorang di antara kalian mau menyembelih binatang kurban, mau menyembelih. Apabila 10 hari Zulhijjah dan di antara kita ada yang mau menyembelih kurban, maka jangan potong kuku. Kalimat ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Siapa yang ingin kurban gitu. Kalau tidak kurban, boleh potong kuku, boleh potong rambut, tidak apa-apa. Itu dalil pertama. Kemudian dalil yang menunjukkan juga sunnah muakkad hukumnya, tidak wajib. Kurban itu tidak wajib. Jumhur ulama, kurban tidak wajib, tapi sunnah muakkad adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kana, Abu Bakar dan Umar dulu keduanya la yudhhiyani sanata was sanatain. Beliau pernah tidak berkurban setahun atau 2 tahun. Abu Bakar, Umar pernah tidak potong kurban, padahal mampu berkurban tapi enggak potong kurban. Apa sebabnya? Waktu itu penyebabnya adalah makhafata ayyura dzalika wajiban. Beliau berdua khawatir kurban itu dianggap wajib oleh sahabat pada waktu itu. Supaya tidak salah paham dengan hukum, maka Abu Bakar dan Umar tidak sama sekali menyembelih binatang kurban. Kalau dia wajib, nggak mungkin ditinggalkan oleh Abu Bakar dan Umar. Justru karena dia tidak wajib dan ingin menjelaskan kepada sahabat yang lain, kepada masyarakat pada waktu itu bahwa kurban ini tidak wajib, maka beliau pun tidak menyembelih kurban untuk ngasih tahu orang. Nah, sekarang semua orang sudah tahu. Kalau ada orang, Bapak, rumahnya lantai 3, garasinya 4 untuk mobil, Masya Allah, kenapa tak kurban? Mau ngasih tahu orang bahwa ini tidak wajib. Tidak bisa dipakai, tidak bisa alasannya itu dipakai. Oh,
saya mengikuti Abu Bakar dan Umar. Saya khawatir orang-orang istiqomah ini menganggapnya wajib, jadi aku tak kurban. Ini tak boleh, karena semua orang sudah tahu bahwa bagaimana kurban itu betapa dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu mazhab yang berpendapat beda dari jumhur ulama. Kalau tadi sunnah muakkad menurut Abu Hanifah, wa dhahaba Abu Hanifata ila annaha wajibatun. Menurut mazhab Abu Hanifah bahwa kurban itu hukumnya wajib, bukan sunnah muakkad, tidak, tapi wajib hukumnya. Yang tidak berkurban berdosa. Dalilnya mana? Hadisnya adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana." Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki kemampuan, wa lam yudhhi, dan dia tidak berkurban, dia mampu tak berkurban. Bagaimana? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Tidak usah salat sama kami, tidak usah. Jangan dekat-dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa dicela orang yang punya kemampuan tapi dia tidak berkurban. Nabi mencela mereka. Celaan ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Jangan sampai tidak berkurban. Berapa ekor? Boleh seekor kambing, boleh 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, 100 ekor kambing juga boleh. Silahkan. Nabi dulu pernah menyembelih 100 ekor. Kurban 100 ekor, disembelihnya sampai 63. Setelah 63 baru dilanjutkan oleh sahabat yang lain. Jadi boleh satu orang dia kurban seekor kambing, 2 ekor kambing, 3 ekor kambing, 10 sampai seterusnya. Sampai di sini ada pertanyaan saudara-saudara sebelum saya lanjutkan? Saya bacakan pertanyaan yang hanya dari ini live, dari live Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya adalah hari kapan aja yang haram berpuasa? Hari apa aja haram berpuasa? Konteksnya dalam hari-hari sekarang. Oke. Ya. Yang diharamkan berpuasa adalah pada hari Idul Adha. Itu saja. Yang diharamkan berpuasa pada konteks 10 Zulhijjah ini adalah pada hari Idul Adha. Enggak boleh, haram hukumnya berpuasa pada hari Idul Adha. Lalu tanggal berapa dia haramnya? Kan begitu. Sekarang ini kita beda pendapat. Ada terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Muhammadiyah tanggal 9 Juli, kemudian pemerintah tanggal 10 Juli. Hari apa haramnya berpuasa? Tergantung yang mana kita ikuti. Yang mengikuti pemerintah, maka haram dia berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Artinya sunnah dia berpuasa pada tanggal 9 Juli itu. Karena 9 Juli itu menurut pemerintah disitulah hari Arafah. 9 Juli menurut pemerintah itu hari Arafah. Tapi 9 Juli menurut keputusan Muhammadiyah dalam hisabnya, 9 Juli itu adalah hari Idul Adha. Yang Muhammadiyah mengikuti Muhammadiyah, haram dia berpuasa tanggal 9 Juli. Kenapa? Karena 9 Juli itu adalah hari raya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Hari raya itu haram hukumnya puasa. Nah, yang mengikuti pemerintah bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli, maka disunnahkan dia berpuasa pada tanggal 9 Juli. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya korban sama orang sudah meninggal? Bagaimana hukumnya kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia? Bagaimana?
Diniatkan. Orang tua kita juga meninggal. Oh, diniatkan. Bagaimana hukumnya meniatkan orang yang sudah meninggal dunia, keluarga kita kurbankan begitu? Contohnya misalnya kurban 1 ekor kambing begitu, lalu ya 1 ekor sapi untuk 7 orang. Orang tua yang sudah meninggal. Maksudnya mungkin Gimana maksudnya? mengatasnamakan yang sudah meninggal. Oke, anggaplah begini. Saya kambing nih, saya bawa kambing, saya juga buat kambing buat saya, ini juga kambing buat orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Begitu maksudnya. Oke. Jadi para ulama berkurban bagi orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya khilaf ulama. Ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh kecuali dia berwasiat. Kalau dia berwasiat, nah saya tidak tahu ini rasa-rasanya ini sudah, wallahu alam, masih pada umur saya ini sampai Zulhijjah 3 bulan lagi yang akan datang. Seandainya saya meninggal dunia, nah kalau ada rezeki tolong kurbankan saya nanti. Nah kalau dia berwasiat maka hukumnya boleh. Kalau dia berwasiat seperti itu sebelum meninggal dunia, kalau ada rezeki nak tolong sembelihkan kurban, niatkan buat saya. Maka di sini hukumnya boleh. Kalau dia berwasiat. Ini sepakat ulama, kalau dia berwasiat hukumnya boleh. Kalau tidak pernah wasiat, tidak ada apa-apa, bagaimana hukumnya? Ini yang khilaf ulama. Khilaf ulama. Kalau tidak berwasiat, sebagian ulama tidak membolehkan. Tidak boleh kecuali kalau dia berwasiat. Sebagian ulama boleh kita niatkan. Boleh kita niatkan walaupun dia tidak berwasiat menurut sebagian ulama. Itulah memang fikih ini karakternya pasti khilaf. Pasti ada khilafnya para ulama. Sama dengan pakaian melebihi mata kaki. Kalau di mata kaki tidak menutupi mata kaki, sepakat ulama itu yang baik. Sepakat ulama. Tapi kalau menutupi mata kaki, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang paling baik adalah di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki bagaimana? Yang disebut dengan isbal. Itu yang disebut dengan isbal. Kalau di bawah mata kaki, ini kalau niatnya adalah untuk kesombongan, itu sepakat ulama, hukumnya tidak boleh. Niatnya untuk berpegah-pegahan sampai dia menyentuh tanah pakaiannya, mahal rupanya pakaiannya. Ini kalau niatnya untuk berpegah-pegahan, itu sepakat ulama haram. Tapi kalau tidak ada niat untuk berpegah-pegahan, maka boleh hukumnya. Tapi yang paling baik adalah di atas mata kaki. Sama dengan di sini, sepakat ulama kalau dia berwasiat maka hukumnya boleh. Kalau tidak berwasiat, ini yang dikhilafkan di kalangan ulama. Sebagian ulama tak membolehkan, sebagian ulama membolehkan. Begitu, Pak Haji. Allahu a'lam. Nah, Bapak Haji Saiful, saya tanya saya, sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beliau tadi. iya. Kalau itu dilakukan oleh ahli waris, Pak Ustaz, terutama oleh anak-anak, apakah itu tidak merupakan seperti menghajikan almarhum? Ya makanya itu. Membayar puasa almarhum, Ya. membayar hutang almarhum, Pak Ustaz. Iya. Itu kan sama juga, Pak Ustaz. Jadi Sampai juga itu tadi, makanya beberapa alasan yang disampaikan termasuk yang disebut oleh beliau tadi, Bapak Haji Saiful, itu juga menjadi alasan-alasan ulama kenapa membolehkan. Kenapa membolehkan? Dulu ada juga, ya Rasulullah, ibuku, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku mati ya Rasulullah, udah meninggal dunia. Tapi seandainya dia waktu itu bisa berwasiat, dia akan berwasiat untuk aku sedekahkan. Kalau seandainya aku sedekah buat ibuku yang sudah meninggal itu, tidak berwasiat ibunya. Tapi seandainya waktu itu dia bisa berwasiat, rupanya sakit ibunya, tak mampu berwasiat, seandainya dia bisa berwasiat waktu itu, maka dia akan
meminta saya untuk bersedekah untuknya. Seandainya sekarang saya sedekah untuk ibu saya, boleh enggak? Sampai enggak pahalanya? Qala na'am. Nabi menjawab, sampai pahalanya, sampai niatmu. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan ulama kenapa sebagian ulama membolehkan kita untuk berkurban buat orang yang sudah meninggal dunia. Kalau pahala, semua ulama menyatakan sampai, sepakat ulama. Contoh misalnya Pak Haji kurban, ada yang berkurban satu orang, saya niatkan kurban saya ini untuk siapa? Supaya pahalanya pun sampai kepada emaknya, bapaknya, siapa lagi, ada saudaranya 5 orang sudah meninggal dunia, ada lagi sepupunya, ada lagi sahabat karibnya dulu sudah meninggal dunia, banyak sahabat karibnya. Dia niatkan itu sampai pahalanya, walaupun dia tidak berkurban, dia dapat pahala kurban, dapat pahala kurban. Saya bacakan teksnya. Wa yajuzu lahu an yusyrika wa yajuzu lahu, dan boleh bagi yang berkurban itu ay yasyrika ghairahu fi thawab, menyertakan orang lain, meniatkan orang lain agar pahala kurbannya ini juga didapatkan oleh orang lain. Qabla dzibhi, niatnya itu sebelum menyembelih. Dia bawa ini 1 ekor kambing ke masjid, ini kurban saya. Diniatkan pula supaya kurban ini pahalanya sampai kepada berapa? Sampai 15 orang dia niatkan. Bagaimana hukumnya? Boleh, walau kanu aktsara min sab'atin, walaupun orangnya lebih daripada 7 orang. Kalau niat untuk mendapatkan pahala, itu sampai. Jadi walaupun dia sudah meninggal dunia, tidak berkurban, pahala kurban itu dia dapatkan oleh siapapun yang kita niatkan. Mau 100 orang pun kita niatkan, saya niatkan kurban saya ini juga, pahalanya mudah-mudahan sampai kepada siapa? Kepada semua keluarga saya yang sudah meninggal dunia. Berapa keluarganya? Entah 100 orang, 200 orang. Yang 200 orang yang dia niatkan itu dapat pahala berkurban hari itu. Nah, itu kalau isyrak fi thawab, yaitu meniatkan orang lain untuk mendapatkan pahalanya, itu dapat sama pahalanya. Yang saya yang berkurban dengan semua yang saya niatkan itu sama-sama pahalanya, tanpa mengurangi pahala saya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dapat pahala. Nah, itu hebatnya kita namanya kurban ini boleh kita niatkan pahalanya untuk siapapun. Begitu Pak Haji. Tapi kalau sekadar pahala yang diharapkan di sini Pak Ustaz. Oke. Misalnya Pak Ustaz, Ya. kita berkorban sapi, Oke. atau bawa unta itu 10 orang, sapi itu 7 orang. Tapi kita jelaskan ini si A, si B, si C, si D yang orang-orangnya sudah meninggal. Ya. Dan menurut para ulama boleh lah Pak Ustaz, biarpun orang sudah meninggal, Ya. mereka boleh dikorban. Maka saya sampaikan tadi, buat yang udah meninggal dunia, kita bawakan seekor kambing nih, ini buat ibu saya yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Ada 2 pendapat ulama. Sebagian ulama kalau dia tidak berwasiat tidak boleh. Kalau dia berwasiat boleh. Nah, sebagian ulama walaupun tidak berwasiat boleh kita kurban buat orang yang sudah meninggal. Jadi khilaf ulama. Saya ambil pendapat boleh kurban bagi yang meninggal dunia. Yang berbeda ya silakan saja, enggak apa-apa. Allahu a'lam. Begitu Pak Haji. Ya, ya betul. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Idul Adha tidak boleh puasa. Kemudian ada di mana disunahkan dianjurkan untuk berpuasa sampai sholat Id terus memakan daging korban yang disembelih. Oh, itu bukan berpuasa. Ya, bukan puasa. Jadi namanya puasa itu dilakukan mulai dari
terbit fajar subuh sampai tenggelam matahari, itu namanya puasa. Ya, al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi, itu definisi puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Itu yang disebutkan dengan puasa. Adapun ya tadi Mas Roni penanya, bukankah itu dianjurkan berpuasa pada hari Idul Adha? Tidak dianjurkan, bahkan haram hukumnya. Tapi katanya dianjurkan untuk tidak makan sampai pulang daripada salat. Memang yang itu dianjurkan, bahwa Nabi SAW kalau Idul Adha keluar dari rumahnya menuju tempat salat, beliau tidak makan. Beliau tidak makan kecuali setelah pulang. Itu apa namanya? Kalau pulang, nanti boleh makan. Bukan haram makan ya, tapi dianjurkan tidak makan. Bukan nggak boleh, dianjurkan untuk salah satu sunnah bagi orang yang menunaikan sholat Idul Adha adalah tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat. Adapun Idul Fitri sebaliknya, yaitu makan sebelum datang ke masjid, sebelum datang ke tempat sholat. Itu perbedaannya. Jadi bukan puasa namanya itu ya, karena definisi puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Wallahu a'lam. Ustaz, Oke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat-sehat aja. Amin. Ustaz, lebih utama ikut pemerintah atau keyakinan hati? Bagaimana kalau hati ingin ikut Muhammadiyah tapi ingin juga taat ulil amri? Nah, terus sambung lagi nih. Hati ingin ikut Muhammadiyah tapi suami nyuruh ikut Pemerintah. Nah, gitu. Woi, keren juga. Oke, jadi pertanyaannya langsung saja ya, bahwa istrinya ya hati yang paling dalam di hati nuraninya itu pingin ikut Muhammadiyah. Ya. Tapi ternyata suami ikut ulil amri pemerintah, dan suami minta ikut ulil amri. Ini bagaimana ini? Lebih afdal dan lebih utama ikuti pemerintah dalam situasi seperti itu tadi ya, bahwa suaminya minta kita ikut pemerintah aja. Kenapa? Wajib dia taat kepada suaminya. Ini suami istri beda pendapat. Suaminya ikut pemerintah, istrinya pokoknya 100% Muhammadiyah. Tidak ada tawar-menawar. Tapi berhubung sang suami minta ikut pemerintah, ini bagaimana? Wajib dia mengikuti kata suaminya, ikuti pemerintah. Kenapa? Bahwa di antara ciri kesalehan perempuan yang soleh itu, kata Nabi SAW, idza nawartaha sarratka, kalau kau pandang dia menyejukkan hatimu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau kau perintah dia taat terhadap perintahmu. Jadi selama perintah suami tidak melanggar hukum agama, maka wajib seorang istri itu mengikuti perintahnya. Bahkan seandainya seorang perempuan, kata Nabi, mencukupkan dirinya hanya dengan salat 5 waktu, hanya dengan berpuasa di bulan Ramadan, hanya dengan membayar zakat, maka itu sudah cukup untuk dia diberikan hak oleh Allah memilih, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan, tanpa melakukan sunnah-sunnah yang lain, hanya yang wajib-wajib saja, sama taat sama suaminya. Maka sekali lagi dalam hal ini dia wajib mengikuti suaminya yang ikut pemerintah. Apa juga menjadi pertimbangannya? Khawatir jangan-jangan suaminya ada hajat besok subuh, kebetulan udah lama keluar kota, pas datang besok suaminya datang jam 12 malam, udah capek, udah niat, udah seminggu di luar kota, nanti mau sedekah habis-habisan sama istrinya. Ini contoh nih, mohon maaf nih buat yang 17 tahun ke bawah atau yang jomblo-jomblo fisabilillah ini ya. Ketika itu terjadi, bahkan seandainya saja nih, saya garis bawahi, seandainya saja perempuan itu diizinkan oleh suaminya untuk mengikuti misalnya
untuk mengikuti Muhammadiyah umpamanya, untuk mengikuti Muhammadiyah. Bagaimana bahasanya? Jadi begini, seandainya saja ya suaminya, apa yang menjadi pertimbangan kita kenapa kita wajib mengikuti suami? Dikhawatirkan ini suami ada keinginan, ada hasrat yang harus dipenuhi, atau ada keperluan-keperluan lain yang diinginkan oleh suami, maka dia wajib mentaati suaminya. Bahkan seandainya saja ada seorang perempuan yang sedang puasa Arafah misalnya, seorang perempuan yang sedang puasa hari Arafah Zulhijjah, lalu suaminya baru pulang dari luar kota minta untuk dilayani, maka wajib perempuan itu untuk membatalkan puasanya. Bisa dipahami itu Mas Coki? Ini penting ini. Karena apa? Puasa Zulhijjah itu hukumnya apa? Sunnah. Tidak ada ulama bilang wajib. Tidak ada. Tapi melayani suami itu hukumnya wajib. Maka wajib dia membatalkan puasa Arafahnya. Walaupun ini keutamaannya, apa keutamaannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, berpuasa satu hari di hari Arafah itu, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, tujuanku aku puasa satu hari itu tanggal 9 Zulhijjah, ayyukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha, agar Allah mengampuni dosa saya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi suami minta untuk dilayani, pas istri itu ba'da zuhur itu suami minta diajaknya tidur istrinya. Janganlah Pak, aku nggak mau, aku mau diampuni dosaku 2 tahun. Ayolah deh, pokoknya aku mau dilayani sama kau, aku minta kau, nggak usah kau lanjutkan puasa. Masa kau puasa? Aku sudah 9 hari di luar kota, kau puasa. Aku pokoknya mau puasa. Durhaka itu perempuan, durhaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada dalam hadis, kalau ada seorang perempuan yang diajak tidur oleh suaminya, dia enggak mau tanpa alasan yang benar, la'anatul malaikatu hatta yusbiha, semua malaikat melaknat orang ini. Perempuan itu dilaknat oleh seluruh malaikat yang ada di semesta jagat raya ini. Maka sekali lagi, jangan meninggalkan yang wajib gara-gara perbuatan sunnah. Jadi begitu ya. Jadi wajib mengikuti suami. Kalau istri mau Muhammadiyah, maka dia wajib mengikuti suaminya yang mengikuti pemerintah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustaz, saya tanya, Ustaz. Oh, silakan Pak Haji, silakan. Jadi Pak Ustaz mengatakan menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang ke depan. Oke. Itu untuk yang berpuasa Hari Arafah. Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Jadi Pak, waktu khutbah Jumat di penceramah mengatakan Pak Ustaz, waktu yang sakral itu adalah dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Oke. Mana yang benar Pak Ustaz? 1 sampai 9 apa cuma tanggal 9 tok? Iya. Untuk puasanya. Untuk Ya, puasa maksudnya. kan yang dia dari segi puasa, tapi menghilangkan dosa-dosa yang tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Oke, baik. Mana yang sakral ini? Tanggal 9 apa tanggal 1 juga sakral? Semua dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu amal soleh dinaikkan derajatnya, dilipat gandakan. Tapi yang paling utama kalau bicara tentang puasa adalah puasa pada hari 9 Arafah. Jangan puasa sunnah tanggal 1 Zulhijjah puasa, tanggal 2 Zulhijjah puasa, tanggal 9 Zulhijjah puasa, sampai tanggal 8 Zulhijjah puasa. Tanggal 9 enggak puasa, mengalahkan 8 hari itu kalau tanggal 9 ditinggalkan. Karena sudah ada jaminannya itu dari Nabi, sehari hari Arafah itu akan dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Jadi seperti itu. Silahkan boleh ambil Senin Kamis yang mau puasa,
Zulhijjah ini Senin Kamis boleh. Atau dari tanggal 1 sampai 9 bagaimana? Boleh puasa? Silahkan puasa. Karena di antara amalan yang paling utama adalah puasa. Satu kali puasa akan membentengi orang dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Jadi begitu Pak Haji. Allah a'lam. Baik. Insyaallah ini sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita menjadi orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.